Tetapi lembaga adat Elema tidak mengakui di pansel di Deyai. Saya tanya ke pansel, kenapa dan mengapa tidak angkat satu orang pun, tapi semua kasih jatuh. Kata pansel, itu tidak diakui, kau punya lembaga tidak diakui. Makanya dengan tidak diakui, kita kasih jatuhkan. Seperti itu. Itu yang kami boleh tanya ke Bapak. Ya, jadi perempuan itu direkomendasikan oleh lembaga perempuan yang terdaftar di pemerintah. Jadi LMA itu kan lembaga masyarakat adat. Iya, saya kan berangkat dari adat, makanya saya ambil lembaga adat. Iya. Gitu. Saya kan anak adat, jadi saya ambil rekomendasi di adat. Iya, tapi kalau ibu mau masuk kuota perempuan kan tidak bisa. Iya. Karena kuota perempuan itu harus direkomendasi dari perempuan. Karena perempuan adat, agama. Memang seperti di Bapak Dari yang dari adat itu ada perempuan yang kemarin lolos juga walaupun seperti itu Bapak. Satu perempuan yang lolos dari adat. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak, sejauh mana mungkin ada aturan yang mengizinkan ketua perhimpunan bisa menjadi sekretaris timsel? Apa bisa atau tidak? Karena kami di Deyai seperti itu yang kami hadapi. Jadi timsel itu dipilih menurut aturan itu berbunyi bahwa timsel kabupaten itu dipilih dari pemerintah 3. Pemerintah ini terserah Pak Bupati mengusulkan siapa. Itu bisa kepala Kesbang, bisa asisten, bisa sekda, bisa kabak pemerintahan. Selama dia orang pemerintah di kabupaten, 3 orang bisa dipilih untuk menduduki sebagai panitia pemilihan. Kemudian 2 dari masyarakat, tokoh masyarakat. Silakan, tokoh masyarakat bisa tokoh perempuan, bisa tokoh adat, bisa tokoh agama, namanya tokoh masyarakat. Jadi masyarakat itu dia kan ada tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, itu namanya tokoh masyarakat. Kalau kita dalam tokoh masyarakat ini dibagi lagi, ada tokoh agama, ada tokoh adat, ada tokoh perempuan, itu semua namanya tokoh masyarakat. Makanya di Pergub dibunyinya tokoh masyarakat, tidak dibunyi tokoh agama, tidak dibunyi tokoh perempuan, tapi tokoh masyarakat. 2 dari tokoh masyarakat ini dipilih oleh bupati yang mengusulkan. Kan bupati yang tahu siapa masyarakat siapa yang tokoh, siapa yang ini. Diusulkan ke provinsi dan provinsi menetapkan. Kalau Panwas sudah jelas, aturan menyebutkan Panwas pertama jaksa, yang kemudian polisi, dan yang terakhir tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat lagi kriterianya itu Ibu Yon, jangan salah terjemahkan, jangan bilang ini tokoh masyarakat itu bisa agama, bisa perempuan, bisa dia itu LSMK yang bergerak, tokoh pemuda kah, selama dia itu dianggap tokoh masyarakat, dia bisa jadi panitia. Itu yang Bapak itu hanya di sini kami keberatan itu sekretaris yang kemarin diangkat, kebetulan dia ketua perhimpunan lembaga yang kemarin verifikasinya itu lolos 3 orang. Dia ketua tetapi dia bisa masuk menjadi sekretaris. Ibu kalau begitu nanti saya di panitia provinsi pun bisa dipersoalkan seperti di panitia provinsi ada dari KIMI, itu kan pendeta, kan mewakili gereja. Padahal gerejanya ikut. Ada dari Katolik, kan mewakili. Yang penting selama dia tidak intervensi, selama dia bekerja netral sesuai aturan, tidak ada problem. Kalau ibu curiga dia tidak netral, maka ibu harus punya bukti-bukti yang tadi saya bilang dan laporkan ke Panwas. Nah, tapi kalau tidak ada bukti-bukti, itu namanya pencemaran nama baik. Ya. Izin Bapak mau yang menjadi Panwas lapor polisi. Doran surati kita, jaksa polisi Panwas. Verifikasi ulang. Kita suruh gereja kamu kumpulkan data lagi, kita lihat. Baru kita tampilkan di sini. Sekarang kamu koreksi satu-satu. Ini Katolik punya, ini KIMI punya. Siapa yang mau protes? Tidak ada yang protes. Don semua dia. Sekarang kamu data sendiri. Saya tidak verifikasi berdasarkan kamu data yang kamu kasih ini. Kamu lihat sendiri. Benar tidak? Tidak ada yang protes. Tapi begitu setelah ditetapkan, baru protes. Baru kemarin tuh rapat yang paparkan depan itu. Ada minta maaf. Itu Bapak harus salahkan pemimpin gereja. Itu dorong kok bodoh-bodoh. Jadi dengar dulu. Sekarang yang teman-teman lain turunkan masuk begini. Jadi bikin masalah. Jadi begini. Kalau itu
itu juga salah. Satu organisasi bagi dua ini semua dapat banyak itu tidak baik. Itu tidak adil. Berarti Tidak adil, jadi semua begini. berarti kakak dengar isu dari mereka. Ya, saya tahu Pengembangan organisasi di atas pelosok desa mana nama itu gereja Kemaniel Baptis Gidi itu tersebar loban batu di mana-mana. 3 ini. kakak. 2 ini sudah ambil bagus. Baptis saya yang buat. Itu dalam rangka. Datanya kemarin yang itu jadi Kan begini, kakak pemimpin doang kasih data sendiri, bukan saya dibikin. Saya tuntut Adil terus ya dengan siapa Adil Ayomi saat Oleh kabupaten itu bukan persyaratan, itu untuk memudahkan mereka memilih orang-orang terbaik, itu saja. Jadi tidak ada di persyaratan itu, begitu. Itu untuk memudahkan mereka memilih dari sekian banyak, karena adat suka seorang banyak, perempuan suka seorang banyak, padahal kuota sudah tahu hanya 2. Jadi begitu. Sudah sejauh mana Pak untuk sampai saat ini? Apanya? Sudah sejauh mana proses verifikasi? Nah, kalau proses verifikasi kan sudah sesuai jadwal. Orang sudah plenokan, mereka sudah tetapkan, ya sudah sesuai jadwal. Di kabupaten pun mereka sampaikan seperti itu bahwa mereka telah plenokan, mereka telah tetapkan. Dari 3 pokja adat maupun agama dan perempuan. Ya, Dari ketiga pokja ini artinya dari adat, agama dan perempuan. iya. Jadi kan kita harus paham bahwa perempuan dan adat itu diseleksi di kabupaten, itu kewenangan kabupaten, agama provinsi melalui verifikasi. Nah, kalau adat ini kan hak adat. Adat diskusi sampai dapat siapa orang yang mau dong utus. Tapi kan tidak terjadi begitu. Adat bikin rekomendasi banyak-banyak. Baru kasih hak itu ke panitia, kamu yang pilih. Ini kan salah juga. Jadi karena ini transisi ya sudah sesuai waktu yang ada. Kita semua ini dari awal saya sosialisasi, makanya waktu sosialisasi selalu protes. Tidak mau dengar sosialisasi secara baik. Selalu bicara, itu Bapak ini peraturan. Lah, kamu yang bikin peraturan atau mau ikut? Kita kan selalu begitu. Peraturan sudah jadi, sudah final, kita tidak mau baca. Yang kita lakukan adalah protes. Bapak ini peraturan tidak benar, protes. Contoh, tes persyaratan. SKCK itu kan kewenangan polisi. Kalau polisi bilang urus di Jayapura, terus saya mau bagaimana? Baru bilang, Bapak itu kan mempersulit. Kok sebentar dulu di MRP itu kau tiket bisnis, kau gaji besar, kau tunjangan besar, baru kau tidak mau urus. Nah itu. Jadi kita semua ini memang saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi prinsipnya panitia bekerja sesuai petunjuk teknis. Karena kalau kan panwasnya ada jaksa, ada polisi di sini. Saya saja diawasi, ditegur kemarin salah, disuruh verifikasi ulang, saya lakukan. Dan saya verifikasi ulang. Di depan umum layar ini saya tampilkan data. Silakan kamu lihat sendiri. Mana yang memenuhi syarat, agama yang memenuhi syarat, silakan saling nilai sendiri. Saya tidak mau menilai. Begitu kamu sendiri putuskan, saya tetapkan. Itu yang terjadi. Nah itu pun juga begitu. Ini kan adat tidak melakukan bagian dia. Ada di Nabire ini kan saya dengar adat 50-an yang naik ke atas. Baru kamu suruh panitia pilih. Panitia pilih hanya 2 orang, ini kasihan nih. Panitia harus memilih dari padahal dia petugas itu hanya periksa administrasi. Ya, yang harus memilih itu kan musyawarah. Iya, ini tidak dilakukan oleh. Oke, ada organisasi perempuan berapa banyak di Nabire. Kamu kumpul, kamu diskusi siapa yang kita mutus. Yang bekerja untuk perempuan siapa. Adat juga kumpul, bilang mau 8 suku, mau plus D3N, kamu kumpul, kamu diskusi, kamu punya para adat, kamu punya honai. Selama ini kamu bicara, kamu bilang adat selalu orang bicara begitu, tapi kamu tidak lakukan. Yang ada kamu kasih rekomendasi, A, B datang, Bapak ini siri sedikit, bilang sedikit, ini kasih rekomendasi. Ini datang lagi dia bilang, saya orang tua ini dulu kerja sampai dari dulu sampai dulu yang bikin tanah yang kasih. Kelas itu tidak paksa, tahu orang Papua kan ya. Kasih. Terus suruh panitia pilih. Tidak ada bahasanya tuh ribut lagi.
Jadi sekarang saya mau salahkan siapa? Yang perempuan punya itu macam kami. Makanya waktu sosialisasi, saya pu kantor tuh dia terbuka 24 jam, orang datang siang malam tanya-tanya, saya jelaskan seperti itu. Saya bilang lengkapi persyaratan, taati peraturan, karena hanya itu yang kita pegang, tidak ada yang lain. Izin. Ini kan sudah penetapannya sudah dilakukan oleh pansel. Terus? Nanti ada pihak yang datang, pihak yang tidak terima datang melakukan demo atau ini dan itu. Nanti bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya maksudnya apa? Maksudnya ada pihak yang datang demo atau apa? Bukan keputusan sudah ditetapkan, sudah penetapannya. Ya, selama demo itu damai, tidak anarkis, tidak melakukan pidana, maka aman-aman saja. Tapi kalau ada pelanggaran hukum di situ, maka dia berurusan dengan pihak yang mana. Negara ini negara hukum. Kalau dia ada pengerusakan, ada bikin orang mati, ada bikin orang terluka, maka dia berurusan dengan pihak yang mana. Begitu. Kami ini tidak independen. Kami tidak independen. Kami bukan seperti KPU, kami bukan seperti Panwas. Tapi intervensi tetap juga. Intervensi ada aturan. Selama di peraturan gubernur itu memungkinkan kalau panitia kabupaten tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Ini kan dia mampu menyelesaikan. Ada protes, ada dinamika. Itu wajar dalam demokrasi. Kalau sudah lewat tahapan Dan itu, pemerintah itu harus membuat keputusan, tidak bisa membuat dia mengambang. Sekarang itu yang saya tanya, kita dikasih waktu ini 2 tahun masa transisi. Semua infrastruktur pemerintahan harus tersedia. Nah, di Provinsi Papua itu ada yang namanya MRP. Ya kan, khusus. Ada yang namanya MRP. Ada yang namanya DPR khusus. Kalau tidak ada itu, untuk apa tuh bikin-bikin barang begini? Karena ada di amanat Otsus. Cukup tunggu saja pemilu DPR selesai. Selesai itu, tunggu DPR saja selesai. Baru kami duduk baku atur. Tapi karena ada amanat khusus, maka didahului dengan seleksi MRP. Didahului dengan seleksi DPRK. Baru nanti partai dong punya di Februari 2024. Setelah itu, dorang gabung, dorang lantik. Nah nanti sama dorang, bapak dorang langsung punya wakil-wakil yang duduk di MRP, yang duduk di DPR, yang jadi gubernur. Kalau dia tidak laksanakan tugas kamu demo sampai bisa, ini kasihan ibu ini diperintah. Hanya 2 tahun dapat tugas transisi, tidak lebih. Iya toh? Izin Pak, saya boleh tanya? Nah, boleh. Oke, ini kan hasil rekrutmen yang tingkat kabupaten untuk Pokja Adat dan Perempuan kan ini sudah diumumkan. Ya, sudah. Itu hasilnya berarti sudah final ya Pak ya? Ya, jadi hasil dari pleno kabupaten, kita jangan pakai bahasa final. Kita harus tahu bahwa yang mengesahkan itu kan di kementerian. Iya. Nama-nama ini akan ke sana. Dan ada pemeriksaan lagi orang per orang, dicek latar belakangnya, cek semua. Begitu. Maka tinggal berdoa saja. Nama yang naik ini adalah potensi jadi, baru calon tetap, belum calon jadi. Nah, apakah selama proses itu berlangsung tidak ada tahapan seperti tanggapan dari masyarakat, seperti kayak rekrutmen Bawaslu atau KPU seperti itu? Tanggapan dari masyarakat kan negara punya ini, negara punya jaringan. Siap. Kekurangan jaringan, negara punya jaringan. Negara punya instrumen untuk menilai setiap rakyat. Iya toh? Ada PNS, ada tentara, ada TNI, ada polisi, yang di dalamnya ada jaksa. Punya detak digital yang jejak digital yang akan dipantau. Orang yang kita pilih adalah orang-orang yang benar pro terhadap kesejahteraan rakyat, yang benar-benar menjalankan pemerintahan dengan baik. Karena yang terjadi selama ini, pemerintahan tidak dijalankan dengan baik, pelayanan publik tidak dijalankan dengan baik. Contoh saja, kita berapa orang Papua yang sudah data KTP lengkap? Padahal KTP itu penting untuk kita akses bank, untuk orang kita, anak-anak kita sekolah, penting itu. Tapi itu tidak dibuat supaya masyarakat sadar memiliki KTP. Kita bilang 66 lah, ada tokoh-tokoh agama yang bilang 66 lah.
Nah sekarang kalau masyarakat tidak bisa pinjam uang di bank karena dia tidak punya KTP, siapa yang disalah? Bank. Itu sudah persyaratan yang tidak bisa dirubah. Baik, satu lagi Pak. Kalau yang tadi informasi dari Bapak untuk Pokja Agama ini ranahnya dari tingkat provinsi. Ya. Nah, tahapannya ini sudah sejauh mana Pak? Kita tahapan sudah verifikasi administrasi. Ada beberapa keberatan dari salah satu yang saya dengar itu dari agama Katolik. Itu Ya. kira-kira bagaimana itu tanggapan Bapak? Jadi ketika keberatan yang pertama itu sudah direspon dengan surat dari panitia pengawas kepada Pampel untuk melakukan verifikasi ulang. Siap. Dan verifikasi ulang sudah kami lakukan. Kemudian dari hasil verifikasi ulang itu terpilihlah lembaga agama yang memenuhi persyaratan. Jadi kalau agama itu ada aturannya, lembaga agama itu dia harus 50 tahun pelayanan di tanah Papua. Dia punya jemaat itu harus 70% orang asli Papua karena kita bicara Otsus. Siap. Dan minimal dia ada di 4 kabupaten. Minimal. Nah, itu baru bicara lembaganya. Kalau lembaganya lolos, baru dia merekomendasikan orang-orangnya untuk ikut seleksi. Nah, dia utus sesuai kuota. Jangan dia juga bikin rekomendasi banyak, itu namanya serahkan lagi ke panitia. Nah, setelah itu diseleksi, kita periksa administrasinya, KTP-nya bagaimana, surat dari pengadilan bagaimana, semua bagaimana. Nah, terkait kuota, itu berdasarkan musyawarah mufakat lembaga agama itu sendiri. Oke. Kalau agama. Kenapa dibikin begitu? Karena dianggap bahwa agama itu terdapat orang-orang pintar, orang-orang yang membina masyarakat. Jadi mereka mampu memutuskan masalahnya sendiri. Ya, sehingga mereka diberikan ruang untuk musyawarah mufakat terkait kuota. Nah, ketika tidak ada musyawarah mufakat, pemerintah sudah berpikir seperti itu. Pasti ada yang tidak setuju, pasti ada tidak akan sepakat. Maka pemerintah membuat ruang yang namanya voting. Nah, voting ini dilakukan oleh lembaga-lembaga agama yang tadi memenuhi persyaratan ini. Ketika voting, ada yang walk out karena tidak mau menerima. Jadi panitia itu menetapkan berdasarkan hasil voting dari agama. Jadi panitia yang tidak bikin sendiri, tidak. Ada berita acaranya. Dan itu sudah tersebar di media yang hadir pada waktu itu. Media yang hadir waktu itu kita undang media semua, media foto-foto berita acara itu semua. Itu media Jadi ini sudah lakukan. sesuai dengan mekanismenya Sudah. ya. Siap. Karena kuota yang kita bagikan itu bukan kuota yang kami buat sendiri, tapi diputuskan oleh lembaga agama sendiri. Kami panitia hanya memplenokan apa yang diputuskan oleh lembaga agama berdasarkan voting. Oke. Data yang kami pakai pun bukan data kami, tapi data lembaga agama. Siap. Begitu. Mohon izin Pak dengan Bapak siapa? Saya baru hadir. Saya Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Pak Lukas Sayoni. Iya. Siap. Jadi Bapak sampai tidak bisa